Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan tak terasa, hari ini adalah tayangan edisi 365 sudah sehati dalam doa. Kita berada di dalamnya, menikmati kasih Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita, dan mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan terus menuntun kami, untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, sehingga di dalam pembacaan dan perenungan firman ini, kami selalu merasakan kuat kuasa-Mu, pertolongan yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu ini. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau.
Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepada kamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan kepada mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita telah membaca satu bagian firman Tuhan lagi dari kitab 1 Samuel 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Melalui pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu arahkanlah pandangmu selalu pada Tuhan. Arahkanlah pandangmu selalu pada Tuhan. Kemanakah kita mengarahkan pandang kita di dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita? Pembacaan kita pada hari ini, kita menemukan bagaimana dua sisi kehidupan memandang pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Sisi pertama adalah dari tua-tua Israel yang mewakili umat Israel. Dan sisi yang kedua adalah dari Imam Samuel. Ketika Samuel telah tua, dikatakan di dalam pembacaan kita, Samuel merasa sudah waktunya tugasnya sebagai imam digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Yoel dan Abia. Tetapi ternyata kedua anak Samuel tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga tua-tua Israel yang mewakili umat Israel menolak kedua anak Samuel untuk menggantikan Samuel menjadi imam bagi bangsa mereka. Karena itu, tua-tua Israel meminta kepada Samuel dengan mengatakan, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Dalam menghadapi krisis hadirnya seorang pemimpin yang diharapkan, orang Israel yang diwakili oleh tua-tua mereka menempuh jalan sendiri dengan melihat contoh pada bangsa-bangsa lain. Mereka meminta Samuel mengangkat raja untuk memimpin kehidupan mereka seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka tidak meminta pertimbangan kepada Tuhan melalui Samuel. Mereka mau menentukan hidup mereka sendiri dengan melihat bangsa-bangsa lain dan tidak melibatkan Tuhan, dan memilih jalan yang harus mereka tempuh. Apakah Tuhan berkenan dengan cara ini? Jika kita memperhatikan bacaan selanjutnya, Tuhan kecewa dengan cara yang ditempuh oleh umatnya. Lalu bagaimana dengan Samuel? Walaupun Samuel kecewa dengan cara bangsa Israel menolak anak-anaknya, tetapi di dalam kekecewaan itu Samuel mengambil satu langkah yang baik, yaitu membawa masalahnya kepada Tuhan.
Dan Tuhan memberikan pencerahan kepada Samuel bahwa bukan Samuel yang mereka tolak, tetapi aku, kata Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini kita belajar bahwa dalam menghadapi semua sisi kehidupan, termasuk di dalamnya pergumulan dan tantangan hidup, Tuhan menghendaki kita selalu melibatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan-keputusan. Umat Israel bisa saja kan menanyakan kepada Tuhan melalui Samuel sebagai imam pada saat itu tentang kondisi anak-anak Samuel yang tidak memungkinkan untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Samuel selama memimpin umat Israel. Kita yakin pasti Tuhan punya solusi yang terbaik. Tetapi mereka justru mengambil suatu keputusan dengan melihat bangsa-bangsa lain. Ya, Tuhan menghendaki kita selalu mengarahkan hati kita padanya dalam menghadapi setiap perkara-perkara kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami di dalamnya. Jangan melihat apa yang dilakukan oleh dunia. Arahkanlah pandangmu, hatimu pada Tuhan. Mintalah arahan padanya agar kita selalu berada pada jalannya. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di setahun perjalanan sehati dalam doa. Malam ini adalah malam edisi 365 hari sudah kita berada di sehati di dalam doa. Luar biasa tuntunan Tuhan bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan. Luar biasa kekuatan dan juga semangat yang Tuhan karuniakan kepada tim multimedia, kepada kita semua jemaat Tuhan, melalui para pelayan-pelayan di dalam membaca firman Tuhan, dan juga di dalam menjadi solis atau song leader di dalam sehati di dalam doa. Tentu saja Tuhan sangat senang jikalau kita selalu bersehati memuji dan memuliakan namanya serta merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Program sehati dalam doa hanyalah salah satu sarana di mana kita dapat menyatukan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mengalami tuntunan firman Tuhan di masa pandemi ini. Dan kita juga dapat mengalami kesehatian, memuji nama Tuhan dan berdoa bersama dengan saudara-saudara kita dalam jemaat Tuhan di Warakas ini, dan juga dengan saudara-saudara kita yang jauh daripada kita. Mari kita selalu semangat untuk mengambil bahagian di dalam persekutuan ini dan memohon tuntunan Tuhan senantiasa untuk mengarahkan hati dan kehidupan kita, pandang kita, untuk mengalami jalan-jalan Tuhan yang benar. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita bersyukur untuk perjalanan sehati di dalam doa yang terus eksis sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, setahun sudah perjalanan sehati di dalam doa Jemaat Warakas. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan.
lantelino nang Yesu buntu batu lantelino pentilindungan matoto. Lama siang lama lilin buang pentilindunganmu nang lapak detu takumu buang pentilindunganmu nang Yesu buntu batu lantelino 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 nang Yesu buntu batu lantelino pentilindungan matoto. Mari kita satu di dalam doa. Tiada putusnya kami senantiasa memanjatkan syukur kami kepadamu Tuhan. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Pagi, siang, hingga malam hari ini, di dalam berbagai aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kekuatan dan juga untuk semangat yang Tuhan karuniakan di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan, terlebih di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan kami. Di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, sekolah anak-anak, bahkan di dalam perjuangan menghadapi berbagai kelemahan-kelemahan tubuh, di dalam perjuangan mencari pekerjaan dan berbagai aktivitas hidup, kami selalu mengaminkan bahwa semuanya berada di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Dan sampai pada malam hari ini, kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa. Semua itu karena kasih Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Tak terasa program pelayanan rohani melalui sehati di dalam doa sudah memasuki edisi 365 hari untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan selalu menguatkan kami. Tuhan selalu mengaruniakan kami semangat dan sukacita di dalam pelayanan sehati di dalam doa ini. Sebagai hamba-hambamu, sebagai tim multimedia, tim sound, bahkan juga ya Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang setia mengambil bahagian di dalam pembacaan Alkitab maupun juga sebagai solis SDD. Terima kasih untuk semangat dari jemaat Tuhan, dari majelis gereja yang senantiasa mengambil peran di dalam pelayanan Tuhan yang luar biasa ini. Karena di dalamnya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami sungguh merasa terkuatkan di dalam menjalani masa-masa pandemi saat ini, bahwa kami begitu merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui puji-pujian dan juga doa-doa serta tuntunan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tentu kami percaya bahwa di dalam kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga berada di dalam perenungan akan firman kebenaran-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati. Karena itulah kami selalu menjalani kehidupan ini dengan semangat ya Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Baik di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bersama-sama dengan keluarga, bahkan sebagai satu jemaat Tuhan.
sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini. Biarlah ya Tuhan, pelayanan ini senantiasa boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang mengaruniakannya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan semangat bagi kami. Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan ini untuk jemaat Warakas senantiasa setia di dalamnya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam menjalani kehidupan kami senantiasa mengalami tuntunan yang daripada-Mu. Walaupun pergumulan demi pergumulan hadir di dalam hidup ini, sakit penyakit masih kami rasakan, tetapi kekuatan yang daripada-Mu selalu Engkau curahkan. Karena itu tiada putusnya di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa bersama-sama untuk membawa orang tua kami, saudara, bahkan juga anak-anak, cucu, keluarga-keluarga yang dekat maupun yang jauh, bahkan sesama kami ya Tuhan. Di dalam segala kelemahan yang dirasakan, dalam proses-proses pemulihan di rumah sakit, maupun juga pemulihan di rumah, tiada hentinya Tuhan, kami berseru kepadamu, kasihani kami, pulihkan ya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu, berkati proses perobatan yang dilakukan, sehingga pemulihan boleh nyata di dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu, bahkan di dalam kehidupan sebagai saudara bersaudara dimanapun kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga selalu menaruh pengharapan untuk perjuangan dari setiap anak-anak Tuhan dalam mencari pekerjaan, dalam berjuang untuk mendapatkan sekolah dalam rangka melanjutkan studi, baik di jenjang perguruan tinggi, SMA dan SMP, bahkan juga yang akan masuk SD. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau yang mengetahui masa depan kami ya Tuhan, anak-anak kami, kepadamu kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak kami semuanya mendapatkan sekolah di mana mereka akan melanjutkan perjuangan studi mereka. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang menanti teman hidup, bahkan juga hadirnya anugerah anak. Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Karuniakan kesabaran, iman dan pengharapan untuk selalu percaya kepada rencana Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami pun mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tim multimedia yang setia mengangkat tugas pelayanan, baik di dalam ibadah, live streaming hari Minggu, ibadah-ibadah sekolah Minggu, ibadah-ibadah pemuda, PWGT, dan setiap kegiatan-kegiatan paduan suara, bahkan sehati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi segenap jemaat Tuhan dalam tim multimedia, saudara-saudara dan juga anak-anak kami. Berkatilah di dalam kehidupan mereka supaya mereka senantiasa semangat, bahkan juga meraih apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan dan masa depan mereka Tuhan. Kesuksesan dan berkat-berkat Tuhan, sejahtera Tuhan selalu nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kiranya Tuhan menyertai senantiasa sehingga kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru, hari Tuhan yang kudus, di mana kami boleh beramai-ramai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati persekutuan di dalam doa, menikmati untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang baik tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.